Oke, film ini berlatar pada tahun 1969 di Korea, di mana seorang pria tampan yang bernama Kim Jin Kyun disuruh minum minuman dari dalam sepatu bot milik komandannya, yang merupakan mertuanya sendiri. Hal itu untuk merayakan keberhasilan Kim yang berhasil memimpin timnya saat perang di Vietnam beberapa waktu yang lalu. Suatu hari dia menginterview tentara baru yang dipindahkan ke campnya. Pria tersebut bernama Kwon Woo Jin. Ia mengatakan jika dia sangat kagum dengan Kim. Dia mengetahui aksi kepahlawanan Kim saat perang di Vietnam. Saat sedang membaca profil milik Kyung, Kim tertarik dengan nama unik yang dimiliki istrinya, Jong Go Hyun. Kyung pun menjelaskan jika istrinya berketurunan Tionghoa dan ada sesuatu istimewa, tambahnya, jika ulang tahun istri dan Kim jatuh di tanggal dan bulan yang sama. Kyung dengan penuh gembira menjelaskan hal itu. Malam harinya Kim dan istrinya yang bernama Lee Sok Jin, anak dari komandan Kim di awal film, sedang asik mengobrol di meja makan. Mereka membicarakan jika Kim harus datang pada acara kunjungan rumah sakit lusa nanti. Kemudian Kim melirik ke arah kalender yang dilingkari merah di dindingnya. Istrinya mengatakan jika itu adalah tanggal-tanggal subur dirinya. Dan dia pun bertanya, "Tanggal berapa sekarang?" Lalu terjadilah di malam harinya kegiatan tanam menanam yang membuat subur di kamar itu. Mereka terlihat begitu bekerja keras di sana. Bahkan sang istri pun mengatakan jika Kim semakin lama semakin kuat dalam hal tanam menanam. Setelah tanam menanam selesai, Seokjin mengatakan jika Kapten Kyung bersama istrinya baru saja pindah tepat di depan rumah mereka. Kemudian Kapten Kyung itu sangat bahagia bisa berdekatan dengan Kim yang menjadi atasannya. Dan istrinya pun mengetahui kalau istri Kyung mempunyai darah Tionghoa dan belum diberi keturunan. Seokjin juga menambahkan jika wanita tersebut memiliki hobi memelihara burung. Terlihat banyaknya sangkar burung di rumah mereka. Setelah istrinya tertidur, Kim pun pergi keluar untuk mencari angin segar dan menghisap rokok. Dia pun tertarik dengan banyaknya suara kicauan burung dari arah rumah Kyung. Setibanya di sana, ia pun terlihat asik melihat burung-burung itu. Tiba-tiba dikejutkan oleh suara perempuan yang menegurnya. Dialah istri Kapten Kyung, Jong Ga Hyun. Perempuan berparas cantik berdarah Tionghoa dan menyukai burung. Kim yang terkejut melihat Hyung pun meminta maaf. Dia hanya sedang jalan-jalan, ungkapnya. Hyung pun menanyakan apakah Kim dari komplek dinas di situ, dan Kim menjawab, "Iya." Lalu masuklah Hyung ke dalam rumahnya dan meninggalkan Kim sendirian di luar. Keesokan harinya, Kim bertemu dengan seorang dokter. Di sini dijelaskan jika Kim mengalami pasca trauma akibat perang. Dia sering bermimpi tentang kejamnya dirinya saat perang dulu. Untuk menyembuhkannya, dokter pun memberikan obat kepada Kim. Kemudian di hari kunjungan ke rumah sakit yang telah direncanakan istrinya tempo hari pun tiba. Di sini Kim, Seokjin, dan istri-istri perwira lainnya bersiap berfoto akan kunjungan itu. Mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Ga Hyun di sana. 새로운 교관 경우진 대장 최중령 부인이에요. 어머. Seokjin pun memperkenalkan Ga Hyun adalah istri dari Kapten Kwon Woo Jin, perwira yang baru saja pindah. Dan mereka pun berfoto bersama. Setelah itu mereka pun semua pergi ke lantai atas untuk melihat kondisi pasien-pasien yang dirawat di sana. Rata-rata yang dirawat di sana adalah korban dari perang Vietnam. Kemudian Seokjin istri Kim pun membantu seorang pasien yang meminta pertolongan. Pasien tersebut meminta sosok Jin untuk membantunya berdiri. Secara tiba-tiba pasien tersebut mengambil pisau yang berada di bawah bantalnya. Ga Hyun yang melihat hal itu berusaha menolong Seokjin hingga membuat dirinya menjadi sandera pasien itu. Terjadilah kepanikan di sana. Kim pun berusaha menenangkan pasien tersebut. Ternyata pasien itu mengalami trauma. Ia merasa dirinya masih berada di Vietnam dan dia pun meminta untuk dipulangkan ke Korea. Kim pun berusaha menenangkan dan menjelaskan jika dia sekarang sudah berada di Korea. Setelah berhasil menenangkan dan memisahkan Hyun, secara tiba-tiba pasien itu mengambil pistol milik Kim. Ternyata pasien tersebut malah mau menembakkan pistol itu ke dirinya sendiri. Sangat Kim akan menggantikan pasien itu. Pistol pun tertembak. Naas, Ga Hyun lah yang harus menjadi korban. Dia tertembak secara tidak sengaja oleh pasien itu.
Kim pun berusaha memastikan keadaannya. Untung saja peluru tidak mengenai bagian vitalnya. Malahan Ga-hyung sibuk mencari antingnya yang terlepas akibat tembakan itu. Kim yang melihat reaksi Ga-hyung itu hanya bisa terkejut melihat ketenangan yang dimiliki Ga-hyung. Karena insiden itu, Kim pun memukul dengan keras pasien itu. Karena pasien tersebut membuat istrinya harus terluka, Kim yang melihat hal itu pun menghentikan aksi Kyung. Dia mengatakan jika pasien tersebut tidak sengaja melakukan itu. Karena pangkat Kim yang tinggi, Kyung pun menghentikan dan meminta maaf. Kim juga merasa bersalah. Karena dirinya lah istri Kyung menjadi terluka. Karena itu, dia meminta izin kepada Kyung untuk menjenguk istrinya. Kyung pun mengizinkannya dengan senang hati. Kim pun pergi menjauh ke Hyung sendirian. Di dalam sana, Ga-hyung ternyata sedang dijenguk oleh ibunya. Di sini Ga-hyung terlihat tidak senang dengan kedatangan ibunya. Dia malah mengatakan jika ibunya jangan pernah kembali lagi. Sang ibu yang terlihat cuek pun akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Di sini Kim menjelaskan jika dia meminta maaf dan menjenguk dirinya. Bahkan Kim membawakan bunga dan makanan kalian untuk Hyung. Bukan itu saja, dia juga membawakan anting yang hilang saat insiden kemarin. Ga-hyung di sini terlihat mulai gatal. Dia malah menyuruh Kim untuk memasangkan anting di telinganya. Pelakor. Kim pun terlihat berseri-seri saat memasangkan anting itu dan Ga-hyung pun tersenyum. Hari-hari pun berlalu. Kim terus teringat akan pertemuan dengan Ga-hyung di rumah sakit. Sampai-sampai istrinya berbicara pun tak didengarkannya. Ternyata istrinya mengatakan jika di hari itu mereka akan piknik bersama Kyung dan istrinya. Akhirnya mereka pun piknik bersama. Di sana, Kyung menceritakan aksi heroik saat Kim berada di Vietnam dulu. Dia menceritakan dengan bahagia dan rasa bangga terhadap Kim. Tak lama kemudian, Kyung izin untuk mengambil minuman di mobilnya. Dan istrinya Kim juga meminta izin untuk pergi ke toilet. 현소 좀 다녀와야 되겠다. Kim dan Ga-hyung pun berduaan. Di sana mereka berdua pun berbincang. Dia mengatakan kepada Kim jika selalu teringat akan kunjungan Kim di rumah sakit tempo hari. Dia selalu tersenyum jika mengingat hal itu. Kim juga mengatakan jika seharian terakhir selalu memikirkan Ga-hyung. Mereka berdua pun terdiam sejenak karena itu. Ga-hyung pun berusaha mengalihkan kecanggungan itu. Dia mengambil korek api milik Kim dan mengatakan jika dia menyukai desainnya. Kim yang terlihat begitu canggung langsung memasukkan korek tersebut ke dalam tas Ga-hyung. Raut wajah Ga-hyung pun terlihat tersipu-sipu karena hal itu. Di waktu perjalanan pulang, Kim masih sempat-sempatnya mencuri pandang ke Ga-hyung yang duduk di belakang bersama istrinya. Suatu hari Kim dan Kyung sedang santai bersama di klub musik milik teman Kim. Di sana mereka menikmati lagu dari pemutar musik piringan hitam. Saat asik berbincang, Kyung pun ditegur oleh Hakso. Hakso sendiri adalah keluarga dari Kyung. Kyung pun memperkenalkan Kim ke Hakso. Ternyata Kim mengenalnya. Hakso mengatakan jika dia malamnya berencana mau ke rumah Kyung, tapi malah bertemu di situ, di klub musik. Kyung seperti tidak ingin Hakso terlalu dekat dengan Kim. Kyung malah membawa Hakso berbicara di ujung ruangan. Singkat cerita, pada suatu malam telah diadakan sebuah acara. Acara tersebut dihadiri oleh petinggi militer seperti komandan mertua Kim hingga seorang legend yang bernama Chanmu. Legend Chanmu tiba-tiba tertarik dengan wanita cantik berbaju pink di samping Seokjin. Ya, itu adalah Ga-hyun. Setelah itu legend pun berkenalan dengan Ga-hyun dan suaminya Kyung. Legend tersebut sangat mengagumi kedua pasangan muda itu. Dan legend itu memang tertarik dengan Ga-hyun. Dia pun meminta izin kepada Kyung untuk membawa Ga-hyun berdansa. Kyung yang memang penjilat pun tidak bisa menolak permintaan tersebut. Di sini yang malah terlihat cemburu malah si Kim. Wajahnya terlihat tidak enak ketika disuruh legend untuk mengubah lagu bertema dansa. Tapi bukannya mengubah lagu, dia malah akan menyumbangkan lagu untuk legend. Dia pun ditegur mertuanya karena hal itu. Ga-hyun pun segera meminta izin untuk mengajarkan cara berdansa. Legend cabul pun akhirnya berdansa dengan Ga-hyun. Kim pun tidak jadi menyanyi melihat hal itu. Di sini bisa dikatakan jika Kim sangat cemburu. Dan legend itu memang cabul. Tangannya memegang bagian belakang tubuh Ga-hyun yang terbuka. Legend cabul. Tak lama berselang,
Gyahung menemui Kim yang berada di toilet. Gyahung mengatakan jika dia berterima kasih atas perbuatan yang dilakukan Kim tadi. Dia pun mendekati Kim, lalu tiba-tiba menyerang bibir Gyahung. Bukannya melawan, Gyahung malah membalas serangan itu. Aksi mereka tiba-tiba terhenti dikarenakan ada yang mengetuk pintu toilet. Sesaat itu mereka pun saling memandang dan Gyahung pergi berlalu. Pada suatu hari, ibu-ibu kompleks sedang berkumpul untuk bergosip. Untuk membicarakan Gyahung seperti menjual dirinya agar suaminya bisa naik pangkat. Seokjin yang memang care terhadap Gyahung pun membelanya. Mereka juga mengetahui tentang pasutri itu dari seseorang. Dijelaskan jika dulu Gyahung dan keluarganya adalah korban dari kerusuhan. Ayah Gyahung membawa anak dan istrinya untuk bersembunyi di gunung. Tak lama kemudian ayahnya sakit dan terkena disentri. Karena susahnya makan untuk bertahan hidup, sang ibu pun meninggalkan suaminya yang sakit dan Gyahung di sana. Karena itulah Hyung benci dengan ibunya. Karena ayahnya meninggal, Gyahung pun akhirnya turun gunung. Gyahung juga masih kecil dan tersesat, akhirnya ditemukan oleh ibunya Kyung. Dan ketika besar, Gyahung pun dijodohkan dengan anaknya, Kyung. Singkat cerita, pada suatu malam, Kyung dan istrinya Gyahung diundang oleh Seokjun untuk makan malam. Tak lama kemudian, Kyung mengajarkan cara membuat kopi yang benar kepada Seokjin. Mereka berdua terlihat asik di dapur itu, sedangkan Kim dan Gyahung berduaan di meja makan. Saat itu Kim mengambil kesempatan secara diam-diam. Dia menuliskan pada sebuah kertas pada Hyung yang bertuliskan ingin bertemu Hyung di luar. Gyahung pun mengambil pulpen di tangan Kim dan membalas surat tersebut. Gyahung menuliskan besok jam 2 siang di gereja Wagyu. Bisa disimpulkan mereka berdua akan bertemu setelah Gyahung pulang dari gereja. Keesokan harinya, Kim menunggu tepat di luar gereja. Hujan sedang turun saat itu. Setelah jemaat lain sudah pergi, Gyahung pun pergi menuju Kim yang sudah menunggu di mobil. Mereka berdua pun pergi menuju ke sebuah tempat. Ternyata Kim membawa Gyahung ke sebuah hutan yang sepi. Setelah itu, Kim pun mulai memegang tangan Gyahung. Jantung Gyahung pun berdetak kencang. Karena hal itu, Gyahung juga berkata jika saat makan malam, dia sangat ingin menyentuh tangan Kim. Mendengar itu tanpa basa-basi, Kim langsung menyerang mulut Hyung. Dan mereka pun mulai melakukan pemanasan untuk bercocok tanam di sana. Dan terjadilah bercocok tanam. Mereka berdua begitu bekerja keras di tengah turunnya hujan. Dan setelah bercocok tanam selesai, Kim pun menurunkan Gyahung di tengah jalan, agar kegiatan bercocok tanam mereka tidak dicurigai oleh siapa-siapa. Oke, ditunggu kelanjutan ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe untuk menunggu kelanjutan kisah ini. Salam Movie Day.